Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab pertumbuhan. Untuk sub materi yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, adapun subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Nah, materi pertumbuhan yang akan kita pelajari di sini adalah pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif yaitu suatu hal yang dengan seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya itu akan semakin besar. Sedangkan pertumbuhan negatif yaitu suatu hal yang seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya akan semakin kecil. Nah, adapun contoh dari pertumbuhan positif adalah bunga majemuk. Nah, di mana bunga majemuk ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Contoh lainnya adalah pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan bakteri atau virus. Nah, sedangkan contoh dari pertumbuhan negatif adalah peluruhan. Nah, di subbab ini akan kita bahas materi pertumbuhan positif yang terdiri dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda, yaitu pertumbuhan bakteri atau virus. Dan materi untuk pertumbuhan negatif yaitu peluruhan. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas submateri yang pertama yaitu pertumbuhan positif, maka kali ini akan kita bahas submateri yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Salah satu contoh dari pertumbuhan negatif yang cukup dikenal dalam dunia sains adalah peluruhan zat radioaktif, di mana zat radioaktif itu adalah zat yang akan meluruh menjadi zat lain sambil memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peluruhan atau disintegrasi adalah pemancaran radiasi oleh unsur radioaktif. Misalnya, peluruhan uranium yang disertai dengan pemancaran partikel alfa yang dipaparkan. Nah, peluruhan zat radioaktif itu umumnya menggunakan waktu faruq, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu zat radioaktif untuk meluruh sehingga masanya menjadi setengah atau separuh kali massa mula-mula. Nah, waktu paruh itu dilambangkan dengan T setengah, di mana waktu paruh zat radioaktif itu berbeda-beda nilainya. Adapun hubungan waktu paruh yaitu T setengah dengan konstanta peluruhan yaitu lambda adalah sebagai berikut. T setengah itu sama dengan ln 2 per lambda. Nah, peluruhan zat radioaktif itu tidak mungkin bersifat linear, tetapi bersifat eksponensial. Jadi, secara umum dapat dituliskan dalam bentuk N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda kali T. Nah, karena T setengah itu sama dengan ln 2 per lambda, maka dari persamaan ini akan didapat bahwa nilai lambda itu sama dengan ln 2 per T setengah. Nah, selanjutnya akan kita substitusikan nilai lambda yaitu ln 2 per T setengah ke dalam persamaan N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikali T. Maka N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif ln 2 per T setengah. Kemudian dikali T. Nah, perhatikan untuk pangkatnya ini akan kita gunakan sifat komutatif
Sehingga dapat kita tuliskan menjadi negatif ln 2 dikali T per T setengah. Nah, berikutnya berdasarkan sifat pangkat-pangkat, maka bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi N sama dengan N0 dikali E pangkat negatif ln 2 pangkat T per T setengah. Nah, hasil dari E pangkat negatif ln 2 adalah 1/2. Sehingga didapat N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah radioaktif yang tersisa, yaitu N, setelah meluruh selama waktu T itu dapat dirumuskan dengan N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, di mana N0 ini adalah jumlah zat mula-mula, sedangkan untuk T setengah adalah waktu faruhnya. Nah, untuk T dan T setengah ini harus mempunyai satuan yang sama. Nah, perhatikan bahwa rumus di atas ini merupakan pola dari barisan geometri dengan suku pertamanya itu adalah A sama dengan N0 dan rasionya adalah R sama dengan 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai pertumbuhan negatif, yaitu contohnya adalah peluruhan zat radioaktif, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Dari penimbangan thorium 234, ternyata masanya 1,28 mg. Jika 48 hari kemudian penimbangannya itu menghasilkan 0,32 mg, maka tentukan waktu faruh thorium tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa massa thorium mula-mula itu adalah 1,28 mg. Maka di sini nilai dari N0 itu sama dengan 1,28 mg. Nah, berikutnya, jika 48 hari kemudian, maka di sini nilai T itu sama dengan 48 hari. Penimbangan itu akan menghasilkan 0,32 mg. Maka ini merupakan massa sisa thorium, sehingga nilai N itu sama dengan 0,32 mg. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah waktu paruh thorium, yaitu nilai T setengah. Nah, untuk mencari waktu paruh dari unsur thorium tersebut, maka akan kita gunakan rumus N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga N yaitu 0,32 mg sama dengan N0 yaitu 1,28 mg dikali dengan 1/2 pangkat T per T setengah, yaitu 1/2 pangkat 48 hari per T setengah. Nah, berikutnya kita pindahkan 1,28 mg ini ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 1,28 mg. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah sama dengan 0,32 mg per 1,28 mg. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi pecahan, yaitu 1/4. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah itu sama dengan 1/4. Nah, perhatikan untuk ruas kiri ini mempunyai basis yaitu 1/2. Maka untuk ruas kanan yaitu 1/4 akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 1/2. Nah, di mana 1/4 ini sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2.
Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 48 hari per T setengah itu sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa basisnya itu sudah sama-sama 1/2, maka pangkatnya juga pasti akan bernilai sama. Sehingga didapat 48 hari per T setengah itu sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai T setengah berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita bagi 48 hari dengan 2. Maka T setengah itu sama dengan 48 hari dibagi 2. Hasilnya adalah 24 hari. Maka didapat nilai T setengah sama dengan 24 hari. Nah, T setengah itu adalah waktu paruh. Jadi didapat bahwa waktu paruh thorium tersebut adalah 24 hari. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Aktivitas suatu radioaktif berkurang dari 0,02 kari menjadi 0,004 kari dalam waktu 80 hari. Tentukan waktu paruh zat radioaktif tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal bahwa suatu zat radioaktif itu berkurang dari 0,02 kari menjadi 0,04 kari. Maka di sini jumlah zat mula-mulanya itu adalah 0,02 kari. Maka nilai N0 sama dengan 0,02 kari. Kemudian jumlah zat yang tersisa itu adalah 0,004 kari. Maka nilai N itu sama dengan 0,004 kari. Nah, hal ini terjadi dalam waktu 80 hari. Maka nilai T sama dengan 80 hari. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah waktu paruh zat radioaktif tersebut. Maka akan kita cari nilai T setengah. Nah, untuk mencari waktu paruhnya, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu N sama dengan N0 dikali 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Maka N yaitu 0,04 kari sama dengan N0 yaitu 0,02 kari, kemudian dikali dengan 1/2 dipangkatkan dengan T per T setengah, yaitu 1/2 dipangkatkan dengan 80 hari per T setengah. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 0,02 ini ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 0,02. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 80 hari per T setengah sama dengan 0,004 per 0,02. Nah, perhatikan untuk ruas kanan ini. Nah, bentuk ini akan kita nyatakan menjadi pecahan, yaitu 1/5. Sehingga didapat 1/2 dipangkatkan dengan 80 hari per T setengah sama dengan 1/5. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan ini mempunyai basis yang berbeda, maka kita gunakan sifat logaritma. Nah, di sini akan kita logaritmakan untuk kedua ruasnya. Maka didapat log 1/2 dipangkatkan dengan 80 hari per T setengah itu sama dengan log 1/5. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B.
Sehingga didapat 80 hari per T setengah itu dikali log 1/2 sama dengan log 1/5. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan log 1/2 ini ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan log 1/2. Sehingga didapat 80 hari per T 1/2 itu sama dengan log 1/5 per log 1/2. Nah, dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka hasil dari log 1/5 dibagi dengan log 1/2 adalah 2,32. Nah, nilai ini merupakan hasil setelah dibulatkan dua angka di belakang koma. Sehingga didapat 80 hari per T setengah itu sama dengan 2,32. Nah, langkah berikutnya tinggal kita cari nilai T 1/2. Caranya tinggal kita bagi 80 hari dengan 2,32. Maka T setengah itu sama dengan 80 hari dibagi dengan 2,32, hasilnya adalah 34,48 hari. Sehingga didapat nilai T setengah sama dengan 34,48 hari. Jadi, waktu paruh zat radioaktif tersebut adalah 34,48 hari. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab pertumbuhan. Untuk submateri yang kedua yaitu pertumbuhan negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.